Selamat pagi Bapak Teguh, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia Universitas Kristen Indonesia. Saya Elizabeth Rosa Teresia dengan NIM 0063 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit daripada karya ilmiah saya dengan judul Melestarikan Budaya Berpantun di dalam Suku Melayu. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena anak-anak muda di zaman sekarang sudah mulai melupakan karya sastra bentuk lama, yaitu pantun. Di sini abstrak yang saya ambil, kata kuncinya lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Ada beberapa faktor yang dapat mendukung generasi milenial dalam melestarikan kebudayaan daerahnya, yaitu pada lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dalam lingkungan pendidikan, peran tenaga pendidik seperti guru maupun dosen sangatlah dibutuhkan. Oleh sebab itu, dua faktor harus saling beriringan satu dengan yang lain agar pemahaman akan pentingnya melestarikan kebudayaan daerah dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Pendahuluan. Di Indonesia terbentang pulau yang sangat luas, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Di Pulau Sumatera sendiri terdapat salah satu provinsi Kepulauan Riau yang diibukotakan oleh kota Tanjung Pinang. Selain beragamnya pulau-pulau di Indonesia terbentang juga beberapa seperti agama, ras, suku, dan budaya. Begitu juga di daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ibu kotanya terletak di Tanjung Pinang. Karena Provinsi Kepri merupakan tanah Melayu, sudah menjadi tidak asing berpantun adalah budayanya. Dan pantun sendiri merupakan identitas dari suku Melayu. Perumusan masalah, berpantun dalam suku Melayu sudahlah menjadi hal yang lumrah atau sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, bagi orang tua di zaman dulu. Pantun seolah-olah sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Karena itu, pantun mereka gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Pantun juga diajarkan di sekolah. Pantun memiliki sajak A, B, A, B. Tidak seperti puisi modern di era sekarang ini. Maka dari itu, kalian sebagai anak-anak muda harus bisa belajar serta melestarikan budaya bangsa Melayu. Walaupun bukan orang Melayu, tetapi karena kita tinggal di budaya Melayu, kita harus bisa melestarikan budaya Melayu. Contoh pantun. Pantun sendiri ada berbagai macam. Contoh pantun yang saya ambil yaitu pantun nasihat dengan bunyi pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pantun sendiri memiliki arti di mana dua baris di atas merupakan sampiran dan dua baris di bawah merupakan isi daripada sampiran tersebut. Kerangka teoritis, saya mengambil contoh aspek fisik, kedua nilai yang dikandung, ketiga fungsi atau kegunaannya, keempat keluasan dan penggunaannya, yang terakhir konteks sosial budayanya. Pembahasan di sini peran generasi milenial dalam melestarikan budaya berpantun. Peran generasi milenial sangat dibutuhkan, tidak hanya pemerintah saja yang turut ikut campur, tapi generasi milenial harus bisa melestarikan budaya berpantun itu sendiri. Yang berikutnya kesimpulan. Generasi milenial adalah generasi yang tumah dan berkembang seiring dengan berjalannya teknologi dan semakin hari semakin canggih. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, tidak hanya kehidupan para kaum milenial. Berikutnya ada daftar pustaka yang terdapat di dalam karya ilmiah saya. Sebelumnya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.